Sejak masa perjuangan sampai tahun 60-an, masyarakat Indonesia kerap mengkonsumsi singkong karena terbatasnya beras atau nasi. Alhasil, penikmat nasi hanya dari kalangan berpunya saja. Sedangkan singkong identik dengan orang-orang miskin menengah ke bawah. Sekitar tahun 80-an, istilah anak singkong jadi populer, menunjukkan sosok sederhana yang asing dari pergaulan modern, alias anak kampung. Julukan anak singkong juga sempat dipakai di masa penjajahan dahulu untuk menyebut anak-anak Bumi Putra sebagai pembeda dengan anak-anak Belanda yang dijuluki anak keju. Tapi jangan salah, julukan anak singkong sama sekali tak bisa dipandang remeh. Contohnya pada Hairul Tanjung, seorang pengusaha yang mengaku sebagai anak singkong, tapi tercatat sebagai orang kaya tertiga di Indonesia versi Forbes Real Time Billionaires tahun 2022 lalu. Wow, keren banget ya si anak singkong. Dengan bangga kami persembahkan Alobank untuk Indonesia. Ya karena enak aja, terus kayak singkong kan juga termasuk kategori umbi-umbian ya, banyak protein juga. Ada buku gitu juga, Hairul Tanjung terutama ya. Kalau menurut saya itu berdasarkan saya baca ya, sama menurut saya juga itu kayak anak daerah yang punya mimpi besar disertai sama harapan yang besar dari orang tuanya dan dia bisa membuktikan gitu. Karena bisa ganjel perut kan, selain kita makan nasi jadi bisa pakai singkong gitu makannya. Apa ya, sering denger tapi artinya mungkin kayak anak dari desa kali ya. Singkong, ketela pohon atau ubi kayu adalah sebutan yang sama untuk tanaman asal Amerika tropis yang sangat populer di Indonesia. Singkong diperkenalkan pertama kalinya oleh bangsa Portugis di Kongo, Afrika sekitar tahun 1558. Singkong telah mendukung kebutuhan pangan sekitar 300 juta penduduk Afrika sampai sekarang. Lalu bagaimana kisah singkong di Indonesia? Singkong dibawa Portugis ke Maluku sekitar abad ke-16. Tapi baru pada masa Hindia Belanda, singkong dibudidayakan secara komersial. Saya dapat nih. Udah banyak aja. Saya juga udah dapat. Yang lainnya yuk. Mulai ditanam di sebuah kabupaten di Jawa Tengah sekitar 1825. Gara-gara beras sulit didapat, singkong lalu menjadi pangan alternatif penyelamat ribuan nyawa. Diolah menjadi aneka jenis makanan, termasuk yang disebut dengan tiwul. Tiwul itu bahan pokoknya adalah singkong. Nah, singkong itu dijemur sedemikian rupa dengan ukuran yang cukup lama dijemurnya, yang kemudian dari situ setelah kering, kemudian warnanya juga sudah tidak seperti singkong lagi gitu. Nah, dari situ kemudian ditumbuk dengan sangat tradisional oleh para penduduk zaman dulu. Jadi kalau kita merunut ya sejarahnya tiwul itu zaman dahulu itu di mana sering melanda kekeringan sehingga Indonesia mengalami beberapa kali krisis pangan ya, dan saat kekeringan itu yang ditemukan yang paling mudah untuk tumbuh dan cara merawatnya juga tidak terlalu merepotkan adalah singkong. Dan singkong itu menjadi makanan yang saat itu dianggap paling mudah untuk menggantikan beras yang saat itu adalah sangat mahal. Jadi berbagai produk keturunan singkong itu diolah, dan termasuk itu adalah salah satunya tiwul. Di mana tiwul saat itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menggantikan rasa beras yang waktu itu memang sangat mahal dan sangat susah untuk didapat. Tiwul identik dengan santapan harian warga miskin di daerah-daerah kering nan tandus. Jadi andalan wong cilik ketika bahaya kelaparan melanda di musim kemarau yang berkepanjangan. Namun saking sulitnya mendapat beras, tiwul kemudian menjadi makanan yang disantap sepanjang tahun. Bisa dibilang tiwul adalah makanan yang dekat dengan masa krisis, dikala hidup serba sulit. Meski proses membuat tiwul membutuhkan proses yang panjang, tapi makanan khas dari masyarakat pesisir selatan Pulau Jawa ini rasanya enak dan bisa disimpan dalam waktu yang lama.
Oh, bulanan kalau tiwul ya, bulanan kalau tiwul. Masa itu kan pasti tidak ada seperti masa sekarang yang ada freezer, yang ada kulkas, kan nggak ada. Sehingga tiwul itu disimpannya ya di tempat yang kering, kemudian setelah dia terproses ditumbuk, atau kalau tidak ditumbuk dulu juga tiwul itu setelah dikeringkan juga disimpan saja di tempat yang tidak kena hujan, di dalam rumah, yang sekedarnya aja. Tak bisa dipungkiri, krisis dan perang mengakibatkan kelaparan. Untuk bertahan hidup, rakyat kecil didorong mengkonsumsi bahan pangan selain nasi. Ketersediaan ubi dan singkong menjadi teramat penting, ditambah lagi proses penanamannya mudah dan tak perlu banyak perawatan. Agar olahan nasi singkong yang disebut tiwul terasa lebih nikmat, Wong Cilik secara kreatif memakannya dengan lauk pauk sederhana yang mudah didapat. Rasanya tentu saja terbilang enak. Tiwul itu identik tidak ada lauk ya, dia hanya toppingnya. Kalau dengan bahasa sekarang itu dikasih parutan kelapa aja, kemudian kelapanya dikasih sedikit garam, ada yang sedikit dikasih gula juga. Itu setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing, dan itu nggak cocok kalau tiwul itu dipersepsikan sama, diperlakukan sama seperti nasi, nggak bisa juga. Dia tidak cocok dengan lauk yang seperti nasi. Jadi seperti lajina nasi aja, zaman dulu itu pengganti nasi ya tiwul, jadi lauknya sama. Ada ikan ya, betul, ada sayur, ada ikan asin yang paling cocok. Saya rasa sih seperti lajinnya nasi ya saat itu, karena dibutuhkan semua makanan sepertinya cocok untuk dipadukan dengan tiwul saat itu. Pada masa krisis pangan di masa penjajahan, Bumi Putra yang ahli dalam dunia kuliner berusaha mengingatkan masyarakat akan pentingnya ubi dan singkong sebagai pangan alternatif. Pengarang buku Resep Daharan Katela 1935, Ras Surya Subrata, bahkan sampai merangkum berbagai macam resep makanan berbahan singkong agar masyarakat bisa mengolahnya. Gavan Mol, konsultan pertanian untuk urusan pertanian Belanda, kemudian ikut-ikutan menyarankan orang-orang Eropa agar mau menerima makanan pribumi demi alasan kesehatan. Sayangnya dampak krisis ekonomi dunia yang disebut Malaise belum berakhir di masa pendudukan Jepang. Kekurangan pangan kian akut. Hidup rakyat kecil tentu saja kian sulit. Waktu itu juga Indonesia dilanda krisis pangan. Tiwul juga banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia saat pasca penjajahan Jepang. Jepang sendiri menjajah Indonesia itu tahun 1942 hingga 1945. Dan sesudah itu masyarakat itu mengalami kesulitan pangan ya. Dan tiwul itu dijadikan sesuatu yang dianggap paling mendekati untuk bisa menggantikan kebutuhan pokok, yaitu beras. Pemerintah pendudukan Jepang mendorong kaum pribumi agar mengkonsumsi sumber pangan alternatif selain beras. Jika ada anggota masyarakat yang kedapatan makan nasi, ia akan ditangkap dan diadili. Dapur-dapur rumah bahkan digeledah oleh satuan polisi militer Jepang yang disebut Kempetai. Jepang bahkan sampai merilis resep-resep baru sebagai makanan pelengkap yang disebut menu perjuangan oleh para propaganda. Di antaranya bubur perjuangan atau bubur Asia Raya yang terdiri dari campuran jagung, ubi, singkong, dan sayuran. Tapi bagi para pejuang kemerdekaan, tiwul menjadi ransum yang paling ideal karena kepraktisan, kandungan gizi, dan daya tahannya. Perang-perang gerilya bisa berlangsung lama berkat adanya tiwul. Tiwul layaknya mie instan yang bisa disantap kapan saja. Masa perjuangan kan pasti dalam situasi yang sulit ya, secara ekonomi. Kemudian pada saat itu kenapa itu tiwul bagian dari
makanan pokok yang dalam historinya, dalam sejarahnya itu lahir pada masa penjajahan. Karena satu, bahan bakunya banyak ditemuin di banyak tempat. Kemudian yang keduanya itu masakan tiwul ini bisa cukup lama masa bisa dimakannya, sehingga itu bagian dari pilihan zaman itu yang kategorinya memang sangat tradisional, kemudian bahannya banyak ditemuin di mana-mana dan awet tentunya ya. Sampai tahun 60-an, aneka pangan berbahan ubi dan singkong termasuk tiwul menjadi pangan alternatif rakyat kecil di masa krisis ekonomi dan politik melanda Indonesia. Sempat terlupakan, tiwul kemudian muncul kembali seiring meningkatnya gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Berbeda dengan nasi dari beras, nasi tiwul mengandung sedikit gula dan kalori, murah, nikmat, dan bikin sehat. Tiwul cocoknya sarapan pagi ya, karena tiwul itu kategorinya ya makanan pokok tapi ringan, seperti nasi goreng sebenarnya. Kalau zaman dulu nasi goreng itu kan buat sarapan pagi ya. Nah, tiwul itu kategorinya begitu, karena dia tidak bisa dipadu-padankan dengan sayur, dengan lauk pauk yang lain, kan nggak cocok tiwul. Tiwul ya berdiri sendiri, bersifat makanan kuliner yang kering, hanya toppingnya aja yang dari kelapa. Itu aja udah cukup kalau tiwul. Manfaatnya sendiri untuk kesehatan, terutama bagi yang kalau sekarang ini ya banyak yang ingin diet atau yang punya penderita diabetes. Tiwul itu adalah kandungan guranya lebih rendah daripada nasi. Jadi baik untuk digunakan untuk diet maupun yang memiliki diabetes. Sekarang, tiwul memang tidak lagi menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Namun berbagai variasi olahan tiwul terus saja muncul. Tampilan makanan yang identik dengan kemiskinan ini justru kian menarik, menyesuaikan dengan selera pasar anak-anak muda kekinian. Makan tiwul telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Lifestyle ya, yang mengubah segalanya ya, gaya hidup ya. Kalau sekarang ini kita sudah bisa menemukan tepung tiwul. Jadi cara memasaknya juga akan lebih mudah, tapi manfaat dan kandungannya tetap terjaga. Kami di gastronomi itu sesuai visi misi IGC adalah pelestari makanan Indonesia. Kami merasa bahwa tiwul ini, walaupun yang dulu punya cerita bahwa itu adalah makanan orang tidak punya ya, tetapi itu adalah sebuah peninggalan sejarah budaya makan Indonesia yang patut dilestarikan.